Hai Sobat Next Gen, selamat hari Minggu dan balik lagi sama aku Putri Fredrika yang akan menemani Sobat Next Gen selama beberapa menit ke depan dalam podcast Next Talk. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar melalui pengalaman narasumber kita kali ini yang merupakan salah satu pendeta di GKI Serpong. Jadi aku sekarang di sini udah bersama Kak Manda. Hai Kak Manda. Hai Sobat Next Gen. Oke, apa kabarnya nih Kak Manda? Puji Tuhan baik. Puji Putri Tuhan. Gimana kabarnya? Baik juga baik Kak semua. Manda. Semua teman-teman juga kayaknya harusnya baik ya. Amin. Harus sehat dan Iya dong. bahagia tentunya. Iya. Oke. Jadi nih ya, Kak Manda ini merupakan pendeta muda yang saat ini aktif menjalankan pelayanannya di GKI Serpong, teman-teman. Mungkin juga udah pada sering lihat gitu ya ibadah di YouTube gitu kan ya. Atau mungkin sebelum corona dulu datang ke gereja pernah lihat khotbahnya Kak Manda. Nah, inilah ya Kak Manda gitu. Nah, Kak Manda, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut sama Sobat Next Gen juga, boleh nggak nih Kak, perkenalan diri lagi gitu ke Sobat Next Gen gitu kan, misalnya hobinya apa, atau mungkin selama pandemi nih lagi suka ngelakuin apa nih Kak Manda nih? Oke, kenalin diri lagi ya, berarti nama dulu. Nama panjangnya sih nama Manda Laika Dandel. Cuman biasanya Laikanya aku sembunyiin, jadi Manda Dandel aja. Terus selama pandemi akhirnya lagi nikmatin jadi ibu rumah tangga. Mantap banget nih. Aduh, bersama Pak Su ya, Pak Iya, Su. Pak Su, Pak suami. Hai Pak suami. Duh, saya jadi iri. Aduh. Nikmatin aja dulu. Oh iya, nikmatin dulu ya kayak benar-benar. Iya, gitu. Oke, berarti jadi sedang menikmati kehidupan di rumah aja nih teman-teman ya, karena masih benar. pandemi juga. Oke. Nah, Kak, kebetulan nih aku juga follow Instagramnya Kak Manda nih ya. Oke. Sekali liatin foto-fotonya. Kayaknya aku sempat melihat nih Kak Manda itu kayak ada saudara laki-laki juga ya Kak ya, yang sepertinya juga berprofesi sebagai pendeta, bener nggak Kak tuh? Iya, adikku sekarang lagi berproses sebagai calon pendeta di sebuah jemaat di GKI Jakarta. Iya, itu adikku sih. Oh iya, berarti emang family backgroundnya nih dua kakak adik jadi pendeta nih ya Kak ya? Iya, tapi nggak ada latar belakang pendeta sama sekali gitu di keluarga kami itu. Ya dari pihak mama maupun pihak papa ya yang jadi pendeta ya cuma kami berdua gitu. Jadi nggak ada cerita yang apakah ini jadi tradisi gitu ya, emang satu keluarga tuh semua pendeta, enggak juga gitu. Tapi lucu banget aku ngeliatnya tuh kakak ada jadi pendeta gitu loh Sobat Next Gen, kan unik gitu ya. Tapi itu ada ceritanya tau Putri. Kenapa tuh ceritanya? Mungkin aku harus share di sini kali. Boleh, ya. boleh. Jadi dulu tuh aku nggak pernah kepikiran untuk jadi pendeta. Oke. Dulunya tuh nggak pernah kepikiran, tapi karena dari dulu mungkin di Indonesia kali ya teman-teman Next Gen juga, mungkin Putri juga ditanya waktu kecil cita-citanya jadi apa gitu. Aku nggak pernah jawab jadi pendeta. Oke, jawaban Kak Manda? Jawabanku berubah-ubah. Oke. Nah, tapi adikku kayaknya dari dia kecil dia tuh selalu bilang dia pengen jadi pendeta. Sampai suatu ketika di waktu katekisasi di jemaat asalku dulu, disuruh nulislah timeline gitu ya, kira-kira 10 tahun ke depan kamu mau jadi apa. Dan ternyata aku nulis ya mungkin jadi pendeta seru kali ya gitu. Dan itu yang kemudian aku renungkan kayak kayaknya patut dicoba nih. Terus ikut seleksi pendeta dari Sinode GKI, itu udah jalur khusus lah kependetaan di Sinode GKI, masuk situ dan keterima, puji Tuhan. Begitu lulus, adikku yang kesel. Kenapa tuh? Kok lu ngambil cita-cita gue gitu? Kok jadi gue yang salah gitu? Padahal enggak gitu. Akhirnya ya udah gitu kan. Namanya juga gue pengen nyoba gitu dan pengen emang pengen jadi pendeta tuh rasanya kayak apa sih gitu. Jadi begitu adikku lulus juga ya udah bareng-bareng kami satu kampus. Gitu. Iya. Jadi karena di STT Jakarta itu waktu itu untuk menempuh kuliah S1 teologi itu 5 tahun, jadi aku sempat satu kampus sama adikku. Dibecandain juga sih, ngapain lu kuliah bawa adik? Iya, oke. Kayak gitu. Satu kampus tapi beda angkatan gitu. Beda ya, angkatan, kayak. beda banget gitu. Itu cerita sedikit lah. Berarti tadi kalau misalnya mau aku tanya lagi yang menginspirasi Kak Manda untuk menjadi pendeta itu? Jadi di jemaatku dulu tuh aku kayak ngefans sama pendeta. Oke. Kind of word sih, kayaknya maksudnya kayak pernah nggak sih lu ngefans sama pendeta? Kayaknya nggak sampai segitunya gitu. Tapi
kalau gue nggak apa-apa kan pakai gue lu gitu ya Pak. Santai aja ya teman-teman ya. Jadi gue tuh ngefans sama seorang pendeta, saat ini udah almarhum. Dan menurut gue dia itu kalau khotbah terus dia di mimbar itu aura tuh beda banget, kayak keren banget gitu ya. Terus gue mikir, ih jadi pendeta tuh keren ya. Terus ditambah gue dari lingkungan yang Kristennya minoritas, jadi gue ngerasa kayak ada kebutuhan untuk jadi pengajar agama Kristen di wilayah gue waktu itu. Jadi sebenarnya motivasinya nggak jadi pendeta sih, pengennya jadi guru agama, tetapi kalau gue pendeta kan gue bisa ngajar juga gitu. Jadi motivasinya ke situ. Dan karena gue ngefans sama si pendeta itu, gue banyak belajar juga dari beliau. Terus jemaat asalku juga mendukung ya, akhirnya sinilah gue. Oke, wow, keren banget sih ya. Berarti berawal dari ngefans juga nih sama seorang pendeta. Mungkin agak aneh sih. Ngeliat ada karismanya gitu ya kan. Nggak aneh sih Kak, karena kayak aku pernah deh, cuman sampai detik ini sih belum ada ya panggilan gue menjadi pendeta. Gitu? Tapi maksudnya kalau ngelihat gitu emang ada karismanya sih Kak. Beda dia pokoknya kalau misalnya ngeliat pendeta tuh ada di mimbar tuh kayak wah, oke, mantap banget sih Kak, keren motivasinya nih. Oke, terus kan kalau Kak Manda sekarang berarti sudah menjadi pendeta dan juga aktif di GKI Serpong. Aku pengen kepo dong Kak, kehidupan sehari-hari seorang pendeta muda itu gimana? Kehidupan sehari-hari pendeta muda, zaman pandemi apa sebelum pandemi? Boleh dua-duanya diceritain, atau dua-duanya. mungkin kayak sisi yang mungkin orang luar atau orang biasa kayak aku tuh nggak lihat gitu. Oke, orang luar nggak lihat. Mungkin sebelum pandemi kali ya. Sebelum pandemi itu dan mungkin sebelum jadi pendeta juga, waktu di Serpong itu gue sempat dapat masukan lah. Kenapa sih nggak jarang pakai rok? Karena gue emang nggak suka pakai rok. Oke. Gue tomboy dari dulu, jadi baju gue lebih banyak celana daripada roknya. Rok itu paling cuma rok sekolah. Terus begitu masuk jemaat dituntut pakai rok, gue agak nggak nyaman, tapi ya udahlah gue jalanin gitu ya. Sampai sekarang sih ya akhirnya ya nyaman-nyaman aja. Cuman emang hobinya tuh nggak cewek banget lah pokoknya. Oke. Nggak dandan. Masak itu juga gara-gara nikah baru bisa masak. Terus apa ya? Nggak ada ininya lah. Kalau misalnya, gue juga nggak hobi datang kondangan. Jadi kalau misalnya ada pemberkatan nikah ya gue datang pemberkatannya aja. Karena gue insecure sama orang-orang yang datang pesta tuh kan bajunya harus wah gitu mungkin atau mungkin nggak harus sih tapi biasanya gue nggak biasa seperti itu, jadi mendingan udahlah gue pemberkatannya aja deh gitu. Mungkin itu sih yang banyak orang nggak tahu, gue bukan tipe yang perempuan yang kayak anggun banget gitu nggak. Oke, tapi yang penting gitu. Bisa menyesuaikan gitu ya Kak? Iya bener, yang penting bisa menyesuaikan. Betul. Itu aja sih, cuman mungkin banyak orang yang akhirnya ngelihat ya pendeta kan harusnya begini, harusnya begitu. Dan gue nggak terlalu nyaman sama itu. Oke. Kalau tadi udah sempat disinggung nih, pendeta kan harusnya begini, harusnya begitu gitu ya. Kok sepertinya tuh ada stereotip gitu atau stigma-stigma tersendiri gitu Kak nih. Ternyata tentang seorang pendeta itu ada banyak tuntutannya jadinya. Kayak harus ini, harus itu. Nah, mungkin aku mau tanya nih Kak. Kira-kira ada nggak sih sebenarnya stigma terhadap pendeta itu gitu sendiri? Kayak misalnya tadi contohnya kan salah satu contohnya seperti itu. Apalagi Kak Manda termasuk salah satu pendeta muda lah, bisa dibilang kayak gitu. Apa mungkin ada hal-hal yang kurang enak gitu yang ada di yang namanya ya orang mau jadi apapun kan pasti ada stigma-stigma atau stereotip tertentu. Nah kira-kira tuh ada nggak sih Kak sebenarnya? Banyak. Dan selalu gue terbentur sama itu. Jadi gimana ya? Karena memang dari awal gue bukan tipe perempuan yang girly gitu, yang feminin gitu. Jadi ya masalah pakai rok itu satu pergumulan tersendiri sih. Terus ketawa ngakak. Oke, menarik nih karena ketawa ngakak tuh kebetulan gue gak ya. bisa nahan ketawa, jadi dari dulu tuh kayak emang terlahir dengan suara kenceng kali ya. Terus kalau ketawa tuh ya udah ketawa lepas aja. Jadi ini karena pakai masker ya, karena pakai masker ketolong banget. Tapi kalau enggak, gue harus diingetin sama orang sekitar gue, orang-orang yang kenal sama gue untuk tahan dikit ketawanya kenapa sih gitu. Kayak aku relate banget deh sama. Gak apa Kak, kita sama berarti. Kayaknya emang mirip-mirip gitu. Jadi masalah ketawa. Nah, itu sempat jadi pembicaraan yang nggak nyaman lah gitu, soal itu. Terus yang berikutnya adalah
apa tipe sebenarnya cuek sama penampilan. Jadi pakai rok atau nggak pakai rok, yang penting aku pakai baju. Dandan atau enggak, yang penting aku rapih, yang kayak gitu. Sementara kan kalau perempuan itu apalagi di depan orang, jadi pemimpin, menyampaikan sesuatu yang baik, itu kan dari penampilan juga harus gitu. Aduh, nggak banget deh. Tapi sementara orang masih melihat itu gitu. Gue nggak memungkiri sih kalau itu penting, tetapi itu bukan yang utama buat gue. Oke. Gitu. Jadi itu stigmanya pendeta perempuan terutama. Kalau perempuan, kalau laki mungkin lebih santai ya. Oke. Masalah dia bajunya, penampilannya, sepatunya, cara dia menyampaikan sesuatu, mungkin orang nggak terlalu masalah. Tapi kalau perempuan kan kayaknya emang lebih banyak tuntutan ya kalau perempuan gitu. Mungkin nggak cuma di gereja, di mana-mana kayak tempat kerja gitu, perempuan pasti dituntut lebih gitu. Cuman ya untungnya gue punya suami yang pengertian sih. Gitu. Jadi dia banyak banget kasih masukan, ya akhirnya aku mungkin sekarang udah berani pakai rok gitu ya, udah mulai agak-agak ngejaga diri gitu. Itu thanks to him. Jadi dia yang ini sih. Gitu Ya, jadi sih. banyak prosesnya ya Kak, Banyak yang banget, dilewatin. banyak Namanya manusia kan terus hidupnya terus berproses, Betul, terus belajar betul, biar betul. bisa improve jadi lebih baik lagi. Tuh. Kalau dibilang pendeta muda lebih fresh, lebih ini dibandingin sama pendeta yang lebih senior, menurut gue sih sama aja. Gue ngedit itu seharian sampai bete. Kok gue kagak ngerti-ngerti nih gimana sih itu. Dari yang pengen bikin sampai jadi kesel ya kesel, kayak. akhirnya udahlah bikin tinggalin. Buat teman-teman muda, kalian punya idealisme, tapi please jangan sampai lupa sama realita yang ada. Gile. Apa tuh maksudnya? Apa tuh? Tolong yuk Kak. Aduh, jadi panjang lagi nih kayaknya.